Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi pada pertemuan kali ini, saya akan membahas makalah tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, madrasah. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian madrasah. Kata madrasah dalam bahasa Arab madrasatun berarti tempat atau wahana untuk mengenyam proses pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Karenanya, istilah madrasah tidak hanya diartikan sekolah dalam arti sempit, tetapi juga bisa dimaknai rumah, istana, kota, perpustakaan, surau, masjid, dan lain-lain. Bahkan seorang ibu juga bisa dikatakan madrasah pemula. Perkataan madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum. Akan tetapi, di Indonesia ditujukan buat sekolah-sekolah yang mempelajari ajaran-ajaran Islam. Dari pengertian di atas, maka jelaslah bahwa madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri. Selanjutnya, membahas tentang sejarah dan perkembangan madrasah. Madrasah yang pertama lahir di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatera Barat, yang didirikan pada tahun 1090 oleh Syekh Abdullah Ahmad. Madrasah Adabiyah merupakan sekolah pendidikan Islam pertama yang memasukkan pelajaran umum ke dalamnya. Selanjutnya, pada tahun 1910 berdiri pula Madrasah School, sekolah agama, yang dalam perkembangannya berubah menjadi Diniyah School, madrasah diniyah, yang kemudian berkembang hampir di seluruh Indonesia. Pada tahun 1916, di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng telah didirikan Madrasah Salafiyah. Pada madrasah tersebut dilakukan pembaruan dengan memasukkan pengetahuan umum pada kurikulum di madrasah tersebut. Kemudian pada tahun 1918 juga didirikan Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Hasbullah 1995 169. Sejak zaman penjajahan Belanda, pendidikan di madrasah kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Hal ini karena penjajah Belanda menilai pendidikan di madrasah menjadi ancaman dan menjadi faktor penghambat dan penghalang bagi kemajuan kepentingan Belanda. Oleh karena itu, umat Islam merespon tekanan tersebut dengan mengusahakan bidang pendidikan Islam yang setara dan sejajar, baik dari segi kelembagaan maupun kurikulum. Pengembangan yang dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan mandiri yang produknya sama dengan sekolah Belanda, tetapi tidak tercabut dari akar keagamaan. Setelah berkembang cukup pesat, madrasah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pada masa Orde Lama, pendidikan agama yang diselenggarakan di madrasah berbentuk pendidikan non-formal di bawah pembinaan Departemen Agama. Departemen Agama yang baru berdiri pada tahun 1946 intensif memperjuangkan pendidikan Islam untuk madrasah. Saat itu juga pengetahuan umum mulai masuk ke madrasah. Pada masa ini pula, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, madrasah kemudian didukung oleh pengadaan pendidikan khusus guru agama PGA. Hal ini menyiratkan harapan besar untuk pengembangan madrasah selanjutnya karena ada penyiapan SDM yang memang secara khusus membina madrasah. Sebetulnya, pendidikan madrasah telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas setelah lahirnya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 menjadi rujukan legal pertama kedudukan madrasah dalam Sidiknas. Kemudian, eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan khusus yang memiliki derajat sama dengan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan pada saat itu mulai diakui pada tanggal 25 Maret 1975, yaitu dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri ini mengatur dan memperjelas fungsi madrasah yang disejajarkan dengan sekolah umum, sekaligus menghindari adanya tumpang tindih peraturan antara Kemenak dan Kemendikbud saat itu. Lahirnya SKB 3 Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan mutu madrasah agar memiliki tingkat yang sama dengan tujuan umum dan sekolah umum yang setingkat, yakni madrasah ibtidaiyah setingkat sekolah dasar, madrasah sanawiyah setingkat sekolah menengah tingkat pertama, madrasah aliyah setingkat sekolah menengah tingkat atas. Kesimpulan, awal mulanya masjid mampu menampung kegiatan pendidikan diperlukan masyarakat, namun karena terbatasnya tempat dan ruang, mulai dirasakan tidak dapat menampung masyarakat yang ingin belajar, maka dilakukan berbagai pengembangan secara bertahap, hingga berdirinya lembaga pendidikan Islam yang secara khusus berfungsi sebagai sarana menampung kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan masyarakat saat itu. Dari sinilah mulai muncul beberapa istilah lembaga pendidikan di Indonesia. Kata madrasah dalam bahasa Arab madrasatun berarti tempat atau wahana untuk mengenyam proses pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Dari pengertian di atas, maka jelaslah bahwa madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri. Demikian tadi pembacaan makalah dari saya tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, madrasah. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.